Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Anak Kandung Sang Kuntilanak. Ferdi dan Galuh sudah menikah hampir 5 tahun lamanya, tapi belum juga mempunyai keturunan. Mereka sudah menempuh berbagai macam cara, mulai dari medis, alternatif, bahkan yang klinik-klinik spiritual pun sudah mereka coba. Namun belum juga menunjukkan hasilnya. Ferdi ini mempunyai teman bernama Jaka. Jaka ini sebelumnya nasibnya juga tidak jauh seperti Ferdi. Dia juga sudah lama menikah, tapi belum mempunyai keturunan. Tapi beberapa hari yang lalu, Ferdi mendengar kalau istrinya Jaka akan melahirkan. Ternyata istrinya Jaka sudah mengandung selama 9 bulan. Mendengar istrinya Jaka akan melahirkan, Ferdi pun akhirnya berniat mendatangi rumahnya Jaka. Pada awalnya, Ferdi cuma basa-basi ingin mengunjungi sahabat lama dan mendoakan supaya proses kelahiran lancar. Tapi, beberapa saat kemudian Ferdi mengemukakan niatnya yang sesungguhnya. Kalau dia ingin bertanya kepada Jaka, apa resepnya kok istrinya bisa hamil? Jaka pun memberitahukan yang sebenarnya. Ternyata istrinya Jaka ini bisa hamil karena Jaka melakukan ritual yang disarankan oleh seorang dukun. Dukun ini bertempat di sebuah desa yang sangat terpencil. Mungkin jaraknya cukup jauh. Tapi Jaka benar-benar memberikan alamat yang lengkap dan letak posisi dari dukun itu. Ferdi sangat berterima kasih kepada Jaka karena telah memberitahukan semuanya. Singkat cerita, Ferdi mendatangi rumah sang dukun. Ternyata memang benar yang dikatakan Jaka. Rumah sang dukun itu sangat jauh sekali, terletak di sebuah desa yang cukup terpencil. Namun itu bukan menjadi halangan bagi Ferdi untuk mewujudkan niatnya ingin mendapatkan keturunan. Setelah sampai di rumahnya sang dukun, dukun itu menjelaskan kepada Ferdi apa saja yang harus dipenuhi. Ternyata syaratnya tidak terlalu rumit. Dukun itu menyuruh Ferdi agar nanti pada malam Jumat Kliwon, Ferdi membawa ayam cemani ke tempatnya. Setelah diberi penjelasan dan apa saja yang perlu dibawa, Ferdi segera mencari semua hal yang diperlukan untuk ritual pada malam Jumat nanti. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ferdi pun mendatangi rumah sang dukun dengan membawa ayam cemani dan segala macam barang untuk keperluan sesajen. Tepat tengah malam, di depan rumah sang dukun, terlihat Ferdi berbaring di atas batu besar menyerupai meja. Sang dukun itu menyembelih ayam cemani tepat di atas mukanya Ferdi. Sang dukun memerintahkan Ferdi agar meminum darah ayam cemani itu. Setelah meminum darah ayam cemani, Ferdi langsung pingsan. Pagi harinya, Ferdi mendapati dirinya berada di depan rumahnya sang dukun dengan kondisi mulutnya penuh darah ayam cemani. Sang dukun pun memerintahkan Ferdi agar segera mandi. Setelah Ferdi membersihkan diri, kemudian dia pamit kepada sang dukun. Malam harinya, Ferdi melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Namun Ferdi merasakan hal yang sangat lain. Dia merasa istrinya itu tidak seperti biasanya. Bahkan, Ferdi sempat melihat kalau istrinya itu rambutnya sangat panjang sekali. Padahal istrinya itu rambutnya sangat pendek. Suaranya juga berbeda. Tapi anehnya, Ferdi tidak begitu mempedulikan hal itu.
karena niatnya cuma satu, dia ingin segera mendapatkan keturunan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan pun berganti bulan. Dan akhirnya Galuh pun hamil. Ketika Freddy mendengar kabar Galuh hamil, dia sangat senang sekali. Dia merasa ritualnya tidak sia-sia. Namun ketika usia kehamilan Galuh mencapai 7 bulan, tepatnya pada malam hari ketika istrinya sudah tidur, Freddy sempat mendengar ada suara wanita menyanyikan tembang Jawa. Freddy pun bertanya, malam begini kok ada sinden menyanyi? Siapa itu yang menyanyikan lagu Jawa malam-malam begini? Freddy berjalan menuju ke ruang tamu tempat asal suara wanita menyanyi itu. Di ruang tamu, Freddy melihat seorang wanita berambut panjang, mukanya pucat, dan memakai gaun yang sangat panjang, warnanya putih. Iya, itu adalah Sundel Bolong. Dan anehnya, Sundel Bolong itu mengelus-ngelus perutnya yang sedang membuncit. Sepertinya kuntilanak itu hamil. Dia mengelus-elus perutnya sambil menyanyikan tembang Jawa. Dan Freddy tiba-tiba merasa seperti terbangun dari tidurnya. Freddy pun lega. Ternyata tadi cuma mimpi, gumamnya. Namun Freddy tidak menceritakan mimpinya itu kepada Galuh. Dia takut nanti Galuh akan ketakutan. Namun di sore harinya terjadi hal yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba perut Galuh kempes. Kandungan Galuh menghilang. Freddy pun langsung panik. Galuh menjerit dan dia menangis. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Freddy pun langsung berangkat menuju ke rumah sang dukun. Sampai di tempatnya sang dukun, Freddy menanyakan apa yang terjadi pada kehamilan istrinya. Sang dukun pun tetap kelihatan tenang. Sepertinya dia memang tahu kalau hal itu akan terjadi. Kamu tenang saja. Nanti jika usia kandungan istrimu menginjak 9 bulan, kandungan itu akan kembali. Freddy pun sedikit lega dengan penjelasan sang dukun. Walaupun sebenarnya dia tetap was-was. Apakah nanti bayinya akan kembali? Tapi ternyata apa yang dikatakan sang dukun itu benar-benar terjadi. Ketika usia kandungan Galuh mencapai 9 bulan, tiba-tiba perut Galuh kembali membuncit dan kandungannya telah kembali. Freddy dan Galuh sedikit lega walaupun di dalam hati mereka sempat bertanya-tanya. Apakah nanti proses kelahirannya akan lancar? Karena sebelumnya selalu mengalami hal-hal yang aneh. Ternyata tepat kehamilannya usianya 9 bulan 10 hari, Galuh bisa melahirkan dengan lancar. Dan anaknya itu diberi nama Kansa. Freddy dan Galuh membesarkan Kansa dengan penuh kebahagiaan. Mereka sangat menyayanginya. Sampai akhirnya di ulang tahunnya Kansa, Freddy memberikan hadiah sebuah boneka Hello Kitty dan Kansa sangat menyayangi boneka itu. Kemanapun pergi, boneka itu selalu dibawa. Namun ternyata kebahagiaan mereka itu tidak berlangsung lama. Sebuah malapetaka datang dari seorang lelaki yang tidak lain adalah kakak tirinya Freddy yang bernama Bondan. Bondan ini anak dari istri pertama ayahnya Freddy yang bernama Dimas. Dan ibunya Bondan ini sudah meninggal. Ketika ibunya Bondan sudah meninggal, beberapa tahun kemudian Dimas menikah dengan seorang wanita yang kemudian melahirkan Freddy. Bondan yang pada awalnya pewaris tunggal, sekarang mau tidak mau dia harus berbagi dengan Freddy. Sebenarnya Dimas atau sang ayah sudah menasehati Bondan agar tetap bersikap baik kepada Freddy. Namun
Bondan tetap menganggap Freddy itu sudah merebut hartanya. Begitulah Bondan. Ia memang benar-benar keras kepala. Dan mungkin karena hal itulah yang menyebabkan dia 2 kali menikah, namun semuanya berakhir dengan perceraian. Dan sampai sekarang pun Bondan belum juga mempunyai anak. Namun jika bertemu dengan Freddy, Bondan selalu bersikap manis dan bersikap baik kepada Freddy. Dan Freddy pun tidak menyadari kalau Bondan itu menyimpan sebuah dendam yang sangat mengerikan. Ketika Kansa sudah berusia 6 tahun, di tengah malam, Freddy mendengar ada sepeda motor berhenti di depan rumahnya. Ketika Freddy mengintip lewat jendela, ternyata ada 2 sepeda motor, dan di masing-masing sepeda motor ada 2 lelaki besar berboncengan. Semuanya memakai masker, jadi tidak diketahui siapa mereka. Keempat orang itu pun kemudian membuka pintu pagar rumahnya Freddy. Memang selama ini Freddy jarang mengunci pagar rumahnya, karena di daerahnya adalah daerah yang aman. Namun malam ini ternyata keteledorannya itu membuahkan bencana. Keempat orang itu langsung masuk ke rumah. Melihat hal itu, Freddy langsung mengambil alat seadanya untuk melakukan perlawanan. Namun apa daya, seorang laki-laki dikeroyok oleh 4 orang laki-laki yang tinggi besar. Freddy dihajar habis-habisan. Freddy pura-pura pingsan agar para perampok itu berhenti menghajarnya. Namun tiba-tiba Freddy mendengar Kansa dan ibunya datang. Dan para perampok itu ternyata tidak punya peri kemanusiaan. Istrinya Freddy langsung dihantam palu. Seketika itu juga Galuh langsung tewas. Freddy yang tadinya pura-pura pingsan langsung bangun dan ingin menyelamatkan Kansa. Namun belum sempat dia menggendong Kansa, tiba-tiba Freddy juga dihantam palu bertubi-tubi di kepalanya. Akhirnya Freddy pun juga tewas. Kansa yang sedang menggendong bonekanya sebenarnya juga tidak luput dari tragedi pembunuhan itu. Ketika keempat orang itu akan menghabisi Kansa, tiba-tiba mereka melihat sesosok kuntilanak yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Keesokan harinya di komplek perumahan Freddy geger. Para tetangga dan kepolisian berdatangan. Di rumahnya Freddy, mereka semua melihat Kansa duduk di atas kursi memeluk bonekanya dan diam seperti patung. Sementara di sekitarnya ada banyak mayat bergelimpangan. Mulai dari Freddy, istrinya, dan yang paling mengerikan adalah keempat perampok yang terbunuh dengan sangat mengerikan. Ada yang ususnya terburai, ada yang kepalanya terpisah dari tubuhnya, ada yang kaki tangannya terpisah. Mereka semua mati dengan sangat mengenaskan. Mendengar musibah yang menimpa keluarganya Freddy, Pak Dimas sangat sedih sekali. Siapa yang tega melakukan hal ini? Gumam Pak Dimas dengan geram. Terlihat Bondan di sampingnya berpura-pura sedih. Padahal dalam hatinya dia sangat senang sekali. Freddy sudah mati. Dalam peristiwa ini, Bondanlah yang menyuruh perampok untuk menghabisi keluarga adik tirinya itu. Bondan adalah dalang dari pembunuhan keluarganya Freddy. Namun, masih ada hal yang mengganjal di hatinya Bondan. Kansa masih hidup. Bondan merasa anak ini adalah penghalang niatnya menguasai seluruh harta warisan ayahnya. Setelah peristiwa itu, Kansa tinggal di rumahnya kakeknya, Pak Dimas. Pak Dimas sangat menyayangi Kansa. Berbeda dengan Bondan, dia merasa Kansa adalah satu-satunya penghalang. Maka dari itu, dia ingin melenyapkan Kansa, tapi tidak untuk saat ini. Bondan merasa kalau bertindak saat ini akan terlalu mencolok dan mencurigakan. Akhirnya dengan alasan biaya hidup Kansa,
Bondan menjual rumahnya Freddy. Bahkan semua kekayaan Freddy dikuasai oleh Bondan dengan alasan untuk membiayai hidup Kansa. Memang, sebelum rumah itu terjual, Bondan sikapnya sangat baik kepada Kansa. Tapi begitu semua aset sudah dibalik nama atas namanya, sikapnya kepada Kansa sangat berubah. Dia menjadi sangat galak. Kadang, gara-gara hal sepele, dia sering menganiaya Kansa. Karena tidak kerasan tinggal di rumah kakeknya yang serumah dengan Bondan, Kansa pun akhirnya pergi atau minggat dari rumah itu. Dia berniat pulang ke rumahnya. Namun ketika sampai di rumahnya, ternyata rumahnya Kansa sudah menjadi milik orang lain. Sambil berlinang air mata, Kansa memeluk boneka Hello Kitty hadiah ibunya ketika dulu ulang tahun. Boneka kesayangannya itu dia peluk sambil menangis. Dia melihat rumah tempat dia dibesarkan sekarang sudah menjadi milik orang lain. Terbayang bagaimana ketika dulu dia bahagia bersama ayah ibunya. Dia sering diajak main oleh ayah ibunya di halaman rumah itu. Kansa pun duduk di pinggir jalan sambil menangis. Tiba-tiba lewatlah sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seorang lelaki. Lelaki itu langsung berhenti sejenak dan mendatangi Kansa. Ternyata lelaki ini adalah Jaka. Jaka yang dulu menyarankan Freddy agar melakukan ritual untuk mendapatkan keturunan. Jaka pun akhirnya berniat untuk menolong Kansa. Karena bagaimanapun juga, Kansa ini adalah anak dari sahabatnya. Anak dari seorang yang melakukan ritual atas saran dirinya. Jaka pun merasa harus bertanggung jawab. Akhirnya Jaka membawa Kansa ke sebuah panti asuhan. Sampai di tempat panti asuhan itu, pegawai panti asuhan menerima Kansa dengan sangat ramah dan senang hati. Jaka pun akhirnya lega. Kansa bisa hidup di tempat yang lebih layak. Namun ketika Jaka sudah pergi, para pegawai panti asuhan itu ternyata sikapnya langsung berubah. Mereka memperlakukan Kansa dengan sangat kejam. Ternyata panti asuhan ini hanyalah sebuah modus agar bisa mendapatkan sumbangan dari banyak para dermawan. Padahal anak-anak yang ada di dalam panti asuhan itu semuanya diperlakukan sangat tidak manusiawi. Kansa dan teman-temannya setiap hari dipaksa untuk membersihkan bangunan-bangunan, dan makan mereka pun sangat tidak terjamin. Di dalam panti asuhan ini, Kansa memiliki teman bernama Shirley. Kadang kalau Kansa dihukum tidak diberi makanan oleh pegawai panti asuhan, Shirley sering membagi makanannya dengan Kansa. Panti asuhan ini dikelola oleh dua orang. Yang pertama bernama Pak Karyo sebagai pimpinan, dan yang kedua bernama Bu Prapti sebagai wakilnya. Bu Prapti ini masih ada saudara dekat dengan Pak Karyo. Dia adalah keponakan dari Pak Karyo. Pada suatu saat, Shirley melakukan kesalahan yang sebenarnya tidaklah besar, tapi membuat Bu Prapti sangat emosi. Akhirnya Shirley dibenturkan ke tembok kepalanya. Shirley tewas seketika. Setelah peristiwa itu, mayatnya Shirley dikubur di belakang bangunan panti asuhan. Bu Prapti mengancam semua anak panti asuhan jangan sampai membocorkan kepada siapapun. Kalau sampai bocor, maka mereka diancam akan bernasib sama seperti Shirley. Namun ternyata Kansa tidak takut. Dia langsung melaporkan hal itu kepada Pak Karyo. Pak Karyo pun langsung marah besar dan memanggil Bu Prapti. Namun, karena Bu Prapti ini masih keponakannya dan demi nama baik panti asuhan, akhirnya Pak Karyo berusaha merahasiakan hal ini. Karena jika peristiwa ini sampai terdengar kepolisian, bisa-bisa reputasi panti asuhannya akan hancur dan sumbangan ke panti akan terhenti. Akhirnya, mereka meminta semua orang agar merahasiakan hal ini. Sejak peristiwa itu, Bu Prapti sangat dendam kepada Kansa yang telah membocorkan rahasia itu.
Pada suatu malam, ketika Kansa sedang tidur memeluk bonekanya, tiba-tiba Kansa langsung diseret Bu Prapti. Sepertinya Kansa juga akan dibenturkan ke tembok kepalanya seperti apa yang terjadi pada Sherly. Namun, sebelum Bu Prapti melancarkan niatnya itu, tiba-tiba dia mendengar suara nyanyian seperti tembang Jawa. Perempuan itu sangat kaget ketika dia menoleh ke belakang. Bu Prapti melihat sosok kuntilanak tepat berada di depannya. Kuntilanak itu langsung mencekik lehernya dengan tangan kanan, sementara di tangan kirinya mengambil selang, mengikat lehernya dan langsung menggantungnya ke langit-langit toilet. Melihat hal itu, Kansa mendekap erat-erat bonekanya. Anak kecil itu terpaku melihat sang kuntilanak. Entah mengapa Kansa tidak merasa takut dengan kuntilanak ini. Dia merasa tidak asing dengan makhluk itu. Kuntilanak itu kemudian berkata, "Kansa sayang, aku ini adalah ibumu. Percayalah, Nduk. Aku ini adalah ibumu." Ya, memang. Kansa itu memang anak sang kuntilanak ini. Karena ketika Freddy dulu berhubungan suami istri dengan mamanya Kansa, sebenarnya saat itu Freddy sedang berhubungan dengan kuntilanak ini. Kuntilanak ini hanya meminjam raga dan rahim istrinya Freddy saja. Ketika sang kuntilanak ini membeli wajah Kansa, anak ini pun merasakan kehangatan seperti kasih sayang seorang ibu. Kansa merasa sedikit tentram. Beban hidupnya terasa sedikit berkurang. Keesokan harinya, panti asuhan geger dan Bu Prapti dinyatakan murni gandir. Tapi walaupun Bu Prapti sudah dinyatakan murni gandir, Pak Karyo tidak percaya. Tidak mungkin Bu Prapti itu gandir. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba ada seorang tamu datang. Tamu ini ternyata adalah Bondan. Bondan mendengar kalau Kansa berada di panti asuhan ini. Dan Bondan pun berhasil melobi Pak Karyo agar bisa membunuh Kansa. Karena diiming-imingi imbalan yang sangat besar, Pak Karyo pun menyetujui permintaan Bondan. Mereka kemudian menyusun rencana bagaimana supaya Kansa itu lenyap tanpa ada seorang pun yang tahu. Mereka berdua sepakat kalau nanti malam akan menculik Kansa dan membunuhnya. Mereka sepakat jenazahnya akan dibuang ke tempat yang sangat dirahasiakan. Malam itu juga, Bondan dan Pak Karyo melancarkan niatnya. Namun, ketika Bondan dan Pak Karyo akan mendatangi kamarnya Kansa, tiba-tiba terdengar suara nyanyian tembang Jawa. Mereka berdua sangat kaget, karena di panti asuhan ini tidak ada pengurus wanita. Pengurus wanita satu-satunya ya Bu Prapti yang telah meninggal. Siapa itu yang bernyanyi? Apa di sini ada pengurus wanita, Pak? Tanya Bondan kepada Pak Karyo. Tidak ada, Mas Bondan. Untuk saat ini, yang mengurus panti asuhan ini ya cuma saya. Entah siapa itu yang nyanyi, saya nggak, kata Pak Karyo. Dan belum sempat Pak Karyo berkata lagi, tiba-tiba di lehernya ada sebuah selang air yang langsung mengikat lehernya dengan sangat erat. Pak Karyo pun diseret dengan selang itu dan langsung tergantung di pohon mangga di halaman panti asuhan. Pak Karyo langsung tewas seketika dengan tergantung di pohon mangga. Bondan sangat kaget melihat hal itu. Dia sempat melihat bayangan putih berambut panjang yang menyeret Pak Karyo dan menggantungnya di pohon mangga. Bondan tahu kalau sosok itu sosok kuntilanak. Dengan sangat ketakutan, akhirnya Bondan pun berlari menuju mobilnya dan berniat pulang. Bondan memacu mobilnya sekencang mungkin. Tapi ketika akan melewati sebuah jembatan, Bondan melihat sosok kuntilanak duduk di atas kap mobilnya. Kuntilanak itu menghalangi pandangannya.
Tiba-tiba mobil Bondan menabrak pagar jembatan dan langsung jatuh ke dalam sungai. Bondan pun langsung tewas seketika. Dua peristiwa pembunuhan di malam itu benar-benar membuat banyak orang berdatangan ke panti asuhan, termasuk ayahnya Bondan. Karena sudah 2 hari lamanya Pak Dimas tidak bertemu Bondan. Bondan pamitnya pergi ke panti asuhan yang dikelola Pak Karyo. Ketika mendengar berita di panti asuhan ini ada orang gandir, akhirnya Dimas mendatangi panti asuhan tersebut. Dia khawatir kalau yang gandir itu adalah Bondan. Pak Dimas sedikit lega, ternyata yang gandir adalah pengelola panti asuhan itu sendiri. Ketika ada anak-anak panti yang berkumpul, Pak Dimas seperti melihat anak kecil yang tidak asing. Anak kecil ini menggendong boneka Hello Kitty. Dan tidak salah lagi, itu adalah Kansa, cucu yang selama ini dia cari. Ternyata selama ini dia berada di panti asuhan ini. Pak Dimas pun langsung berlari mendatangi Kansa. "Nak, kamu masih ingat kakek? Ini kakekmu, Nak," kata Pak Dimas sambil menangis. Pak Dimas sangat bahagia sekali karena cucunya yang selama ini dia cari ternyata tanpa disangka bertemu dengan sendirinya di panti asuhan ini. Akhirnya Kansa diajak pulang oleh kakeknya. Namun ketika di tengah jalan saat mau melewati sebuah jembatan, mereka melihat kerumunan orang. Karena terlalu ramai, mobilnya Pak Dimas tidak bisa melewatinya. Pak Dimas pun berhenti sejenak dan melihat apa yang terjadi. Pak Dimas sangat kaget. Ternyata ada kecelakaan mobil dan yang menjadi korban jiwa itu adalah anaknya sendiri, Bondan. Dengan perasaan yang sedih, Pak Dimas berusaha menerima kenyataan itu. Pak Dimas pun juga merasa sangat bersalah kepada Kansa. Pak Dimas merasa sangat berdosa setelah mendengar semua cerita Kansa tentang penderitaannya di panti asuhan itu. Akhirnya, Pak Dimas menyadari kalau dirinya itu sudah tua. Dan keturunan dia satu-satunya adalah Kansa. Semua hartanya diwariskan kepada Kansa. Semua hartanya diatasnamakan kepada Kansa. Karena memang Kansa yang benar-benar berhak. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.